sudah sembuhkan setiap kami. Tuhan sembuhkan tubuh kami, Tuhan sembuhkan jiwa kami, dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, kami percaya Tuhan tetap setia. Kami siap untuk belajar kembali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih tim PW yang luar biasa yang sudah membuka hati kita untuk siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian, tetap semangat ya. Apapun keadaan kita hari ini, meskipun BMKG mengatakan bahwa udara sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saudara juga berkata ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang merasa uangnya mulai mepet, angkat tangan. Ya, saya juga angkat tangan saudara sekalian. Dan yang kedua, siapa yang merasa uangnya lagi penuh? Puji Tuhan ya. Yang ini nggak usah angkat tangan saudara. Nanti saudara minta diajak traktir. Ya saudara sekalian, kita akan belajar tentang tekun melayani seperti Kristus. Hari ini hari apa saudara sekalian? Hari Kamis. Tadi ada yang bilang Happy Sunday ya. Wes, selamat hari Minggu ya. Terus kalian mungkin agak lupa bahwa hari ini memang hari Kamis atau hari Minggu gitu ya. Biasanya kalau mau ibadah itu Minggu gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya ingatkan bahwa hari ini adalah hari Kamis. Tetapi kita sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus. IKYK ini ibadah kenaikan Yesus Kristus. Terus kalian, kita mensyukuri apapun yang terjadi karena Tuhan baik. Immanuel yang selalu menyertai kita di segala musim kehidupan. Kita diharapkan untuk memiliki iman sampai kepada meskipun kita nggak sembuh, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang menyembuhkan kehidupan kita. Amin. Siapa yang merasa tetap sakit, masih sakit dan sedang berjalan berobat, nggak usah angkat tangan saudara. Karena saya pikir kita semuanya bisa angkat tangan saudara. Ya. Tetapi saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang meskipun sakit tetap berusaha untuk mencari Tuhan. Karena hidup kita hanya sementara, saudara. Ya, kita berdoa untuk situasi yang terjadi, masalah apapun saudara sekalian ya, tetap happy. Seperti di YouTube ada keluarga happy. Siapa yang melihat itu saudara? Ada 2 orang Batak, suami istri. Apapun mereka itu, ya kita diajar untuk happy saudara sekalian. Saya suka melihat itu karena logat orang Batak luar biasa. Saya bayangin kayak bibi-bibi sedang ngobrol gitu. Ya nanti saudara lihat itu saudara. Nah kita akan bicara mengenai tekun melayani seperti Kristus. Nanti pembacaan kita ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Mari kita akan baca sama-sama bergantian ya. Bergantian saja. Saya izin nanti ke bawah-bawah nggak apa-apa ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8, ayat 6 saya, ayat 7 saudara, dan ayat 8 kita bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi murid-murid waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Konsep bangsa Israel waktu itu mungkin bahkan sampai sekarang, bahwa Mesias datang itu memulihkan kerajaan secara fisik, saudara. Makanya muncullah pertanyaan ini. Jawabnya, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi yang penting Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah setelah turun buat apa saudara? Untuk kita menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Orang bilang mengatakan ujung bumi itu Papua, saudara. Tetapi terakhir ada yang mengatakan ujung bumi itu sebenarnya media, saudara. Media, medsos. Itulah ujung bumi, saudara. Jadi kita berkata bahwa inilah kenapa Tuhan harus menurunkan Roh Kudus-Nya atas setiap hidup kita. Jadi Roh Kudus berguna untuk apa? Bersaksi, saudara. Saya percaya kita setuju bahwa bersaksi itu nggak mudah. Betul? Nggak mudah, saudara. Kita membutuhkan keberanian rohani yang luar biasa. Tidak cuma berani nekat, tetapi membutuhkan keberanian yang daripada Roh Tuhan sendiri. Setelah kenaikannya ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja, tetapi ia tetap melanjutkan karyanya. Apa saja itu, saudara? Yang pertama, Yesus menjadi juru syafaat. Yohanes 17 ayat 9, nanti kita akan baca. Ia menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita baca sama-sama. Kini aku berdoa secara khusus untuk mereka. Doaku ini bukan untuk orang-orang duniawi yang menolak mengikuti ajaranmu maksud saya, tetapi aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu. Siapa yang merasa miliknya Tuhan, angkat tangan. Semualah, ya. Puji Tuhan. Semua kita merasa milik Tuhan. Tetapi merasa itu kadang-kadang belum tentu sebenarnya, saudara sekalian. Orang lagi sakit, saya merasa sehat. Saya lagi nggak punya duit nih, saya merasa punya uang banyak. Merasa itu adalah tidak sebenarnya. Tetapi yang betul-betul saudara ini mengaku bahwa saudara milik Tuhan, angkat tangan. Nah, ini agak ragu-ragu, saudara. Ya, aku benar miliknya bukannya, saudara. Nah, kalau saya tanya lanjut, tandanya apa seseorang itu menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan? Apa, saudara? Nah, sekarang boleh ngomong, saudara. Apa? Penyertaan Tuhan. Terus siapa lagi? Percaya akan firman. Ada lagi? Dari anak-anak muda. Sheila, kau merasa menjadi milik Tuhan, tandanya apa, Sheila? Pelihara Tuhan. Enggak sih, Sheila. Kayak aku yang bisa jalan, masih bisa datang ke Amin. Tepuk tangan gua nembur tuh. Amin, puji Tuhan. Ya. Itu adalah kita merasa miliknya Tuhan, kita harus memang berdoa, kita harus membaca firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga melakukan firman itu bahkan siang dan malam kita merenungkannya. Tetapi jangan lupa masak, ibu-ibu ya. Jangan lupa. Ya, secara audible ya. Pernah Bu ngalamin itu? Pernah ya? Oh iya, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, nanti lama-lama kita bertambah pengalaman rohani itu semakin membekas, semakin jelas, semakin tegas di dalam kehidupan kita. Tetapi harus prasyaratnya kita melatih kepekaan akan suara Roh Kudus. Saudara tahu dalam hati saudara itu yang ngomong siapa aja? Suara hati kita, suara setan, suara iblis. Ada suara roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kebanyakan kita kalah terhadap bisikan roh jahat atau bisikan hati nurani kita sendiri, membuat Roh Kudus menjadi tenggelam. Seorang hamba Tuhan gambarkan begini, jadi Roh Kudus itu seumpama gini, kita ada di sebuah pantai, saudara bayangkan Ancol atau di pantai mana, Anyer atau di Pangandaran begitu ya. Saudara bayangkan di situ ada suara apa saja? Suara ombak, terus angin, burung camar ya Pak. Oh, kalau ada pohon kelapa juga ada tuh, pohon kutilang, pohon emprit begitu ya.
Burung pipit maksud saya. Terus apa lagi? Suara apa lagi? Daun kelapa, tiupan kelapa. Terus apa lagi? Hah? Suara orang, karena pantai pasti banyak orangnya lah. Terus apa lagi? Ya, udah itu sudah. Ya, puji Tuhan. Nah, dia katakan begini, engkau tergantung konsentrasi kepada suara apa itu. Fokusnya kepada apa? Ada suara klakson kapal juga. Siapa yang ingat gimana suaranya? Wow, gitu ya. Menggema gitu ya. Jadi pengen pulang saudara saya. Wow, gitu ya. Nah, tergantung kita mau konsentrasi kepada yang mana. Betul ya? Karena suara begitu banyak saudara. Nah, suara Tuhan, roh Tuhan juga begitu. Yang begitu berisiknya dalam pikiran kita itu, kita mau fokus yang mana? Nah, cuma untuk menjelaskan yang suara Tuhan itu yang mana? Yang mana saudara kira-kira? Yang mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Seluruh kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus tahu firman berarti. Betul ya? Ya. Kok ngobrol gini enak ya Pak? Jadi kita harus tahu firman. Jadi yang mengarahkan kita kepada mana ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu, ya. Jadi bagaimana kita tahu tentang suara Roh Kudus yang menuntun kita? Kita mesti rajin baca firman, saudara. Tetapi aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan kepadaku, karena mereka adalah milikmu, miliknya Bapa. Ia terus mendoakan kita, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kecil hati. Bapak Ibu pernah jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mendoakan kita. Makanya kita balik lagi, kembali lagi, ya. Dan ia memperjuangkan kita sebagai imam besar yang kekal di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itulah Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui dia, sebab dia hidup selamanya sehingga bisa terus menerus memohonkan pengampunan bagi kita kepada Allah. Kita terbatas waktu kita, saudara. Sebentar lagi juga ada orang yang sudah meninggal. Dan juga banyak orang ini sudah meninggal. Kekasih-kekasih kita sudah meninggal dunia. Tetapi yang namanya Yesus kekal selama-lamanya. Dia terus bisa mendoakan kita, saudara, selama kita masih hidup di dunia ini. Ia juga teladan bagi kita dalam hal berdoa. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain, sama dengan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Nah, saya himbau kepada kita sekalian, mungkin selama ini konsentrasi kepada doa kita pribadi. Doa kepada pribadi saya, doa kepada pasangan hidup, doa kepada anak-anak, dan juga doa kepada usaha yang saudara lakukan, baik itu secara online, secara usaha dagang dan sebagainya, ataupun dalam pekerjaan. Nah, titip pesan dari gembala adalah mari kita belajar mendoakan orang lain. Bagaimana caranya, Pak? Dengan cara Bapak Ibu berkunjung atau bertemu, dengan ngobrol dengan dia, maka kita tahu bahwa dia memang membutuhkan doa. Dengan kita nggak ngobrol, kita nggak tahu masalah dia. Karena kita dihimbau setiap ketemu itu harus ceria, apapun masalah hidup kita. Jadi buat orang yang nggak ngobrol, nggak tahu bahwa Bapak Ibu Saudara punya masalah sampai sedahsyat itu. Taunya kita, oh iya, sekarang Bapak Ibu datang lagi. Kita nggak tahu bahwa seminggu ini banyak hal terjadi pada dia. Ada yang sakit, ada yang seminggu ini sakit, saudara, dan sekarang sudah sembuh. Angkat tangan. Pak Budi tadi ngobrol. Ada lagi yang lain? Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Dan dokter sarankan supaya banyak buah hari ini. Saudara merasa itu ya? Kadang panas dalam gitu. Saya juga merasa.
Saya kadang-kadang kok ininya kok kering gitu ya, bibirnya kering gitu ya. Dokter sarankan untuk minum putih, minum yang tidak terlalu panas, supaya kita nggak panas, saudara. Dan kita bisa menjalani itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan beberapa orang juga tadi ngomong di rumah sakit, Elizabeth kan ada di rumah sakit. Tadi Bu Marta bilang itu di rumah sakit juga mulai mirip-mirip COVID itu. Dan memang COVID itu masih ada sebenarnya. Cuma karena kita sudah sempat imunisasi dan sebagainya, tidak sedahsyat yang lalu-lalu. Tetapi masih ada. Dan kita mensyukuri bahwa Tuhan masih kasih kesehatan kepada setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan Tuhan. Hari ini Kamis, terima kasih Nang Boru. Habis ini kita akan makan bersama-sama, saudara. Bisa makan di tempat atau dibawa pulang. Jumat, Sabtu, Minggu kita ketemu lagi dalam ibadah kita. Jangan saudara merasa bahwa sudah kenaikan ibadah Minggu, nggak usah lah. Jangan begitu, saudara. Jadi setiap apapun yang menjadi pengumuman oleh gereja itu adalah sifatnya wajib, saudara. Kita harus hadir ya, semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain seperti Yesus. Kita jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi juga harus berdoa bagi gereja. Siapa yang mendoakan gereja kita di tempat ini? Angkat tanganmu. Sekali lagi, pertanyaan kurang jelas ya. Siapa yang pernah mendoakan gereja kita? Angkat tangan. Yang sering mendoakan gereja kita? Angkat tangan. Yang hari ini mendoakan gereja kita? Nah, semakin kecil semakin dikit, saudara. Saya ingatkan saudara, gereja ini adalah miliknya Tuhan. Bukan miliknya Pak Buyung, bukan miliknya kami berdua. Ini adalah miliknya Tuhan. Katakan samping kanan kiri, gereja ini miliknya Tuhan. Ya gitu, tepuk tangan dong. Jadi sense of belonging kita harus ada, saudara, terhadap gereja ini. Dan saya katakan bahwa apapun yang masih kurang, itu bagian daripada kita untuk bisa membetulkan yang kurang betul. Setuju ya? Kemudian kita juga mendoakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, siapa yang sempat mendoakan orang-orang yang belum kenal Kristus, entah itu keluarga besar ataupun di samping kanan rumah saudara, siapa angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mengunjungi seseorang, kita harus doakan kepada Tuhan. Supaya rohnya diikat oleh roh Tuhan. Supaya dia berkata-kata bukanlah kata-kata yang emosional, tetapi Roh Kudus sudah kendalikan dia. Kita harus mendoakan orang-orang tersebut, saudara. Kalau saudara tidak bisa menginjil secara efektif, saudara mendoakan. Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mendoakan keluarga besarku namanya ini, dan kemudian mendoakan juga orang-orang yang dulunya pelayan Tuhan, yang dulunya guru sekolah minggu, yang dulunya menjadi pendoa syafaat, yang dulunya adalah seorang tim worship yang luar biasa dan sekarang mulai jauh daripada Tuhan. Saya doakan di dalam nama Yesus supaya dia diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara harus doakan itu, saudara. Nanti kita akan doakan untuk 10 malam ini. Tadi saya ngobrol, besok kita akan ketemu di TKP di sini jam berapa? Jam 6 saja ya? Jam 6 saja. Dan kemudian kita akan bikin rebusan-rebusan aja lah. Siapa yang ada tempat untuk singkong yang enak, siapa yang ada, kalau nggak ada di pasar induk, ya kita datang supermarket, kita beli aja apa Bu? Arugame itu. Edagame ya? Edamame. Ibu-ibu tahu nggak edamame apa? Kedelai ya. Yang belum tahu besok datang. Oh kayak gini edamame itu ya. Enak saudara. Itu mirip kacang, kalau saya udah makan nggak bisa berhenti. Terus saja pengen makan. Jadi besok tematiknya adalah rebusan saja. Kita nggak lama-lama saudara, 6 sampai jam 7 lah. Ya kita sambil makan mungkin sampai jam 8 ya. Kita datang,
Nah habis itu nanti setelah itu kita Zoom semuanya. Saya tahu bahwa saudara sekalian banyak kendala dalam Zoom ini. Dan saya katakan berulang, meskipun kemarin tingkat nasional saudara, ada hostnya juga yang mati hidup. Dia bilang, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di apartemen saya itu perpindahan antara listrik sama genset. Jadi mati itu wifi-nya begitu ya. Siapa yang di rumah punya wifi? 1, 2, beberapa orang punya. Tapi saudara mesti ingat, pulsa mesti diisi terus. Kalau tidak, kami juga pernah ngalamin itu. WA tetap nyala loh. Meskipun pulsa Anda itu sudah tidak berlaku. Maksud saya nomor saudara nggak berlaku lagi, tetapi WA masih tetap. Makanya tetap isi saudara. Nah saya bersyukur meskipun di sini ada wifi, saya tetap pakai data ini 2, ya tetap pakai data. Jadi tetap keisi, ya tetap keisi. Karena kalau pakai wifi itu lemot saudara. Ya kita lanjutkan lagi. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 nanti kita akan baca, ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan sorga. Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, jangan bersusah hati, teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang dia memang berasal dari surga. Berasal dari surga diutus ke bumi. Setelah itu dengan proyeknya dia akhirnya naik ke surga, tetapi dia janjikan untuk kembali. Amin saudara. Jadi jangan ragu lagi saudara. Anak-anak muda, ketika engkau berjodoh dengan orang, pilihlah yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau memang ada tertentu Tuhan panggil engkau untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa, ingat bahwa imanmu harus dipertahankan, apapun itu yang terjadi. Kalau misalnya dia minta cerai, bagaimana Pak? Misalnya sudah suami istri begitu ya, silahkanlah. Artinya adalah demi Injil Kristus, demi Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa melakukan itu. Tetapi mediasinya cukup panjang saudara. Karena tetap hukum Kristen tidak boleh bercerai. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan oleh gereja, dan lumayan saudara sekalian, setelah masa COVID kemarin, angka perceraian itu cukup tinggi, dan terutama juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan akhirnya hamba Tuhan, bagaimana nih caranya orang harus cerai atau meminta cerai? Dan saya pernah mengajarkan ini tentang bagaimana orang bisa atau boleh atau diizinkan atau tidak, atau terpaksa harus melakukan itu. Tetapi garis besarnya adalah orang, ya udah kalian pisah rumah dulu. Pisah rumah untuk apa? Untuk berdoa, mencari kehendak Tuhan. Kalau terus di satu rumah, nggak aman saudara. Terjadi KDRT dan luar biasa itu. Dan ketika sudah pisah, semoga dengan doa dan kangennya mulai muncul-muncul tuh, aduh, ternyata hidup sendiri nggak enak. Biasanya ada yang masakin aku kopi, ada yang buatin rebus aku singkong begitu. Sekarang nggak ada, apa-apa beli. Kemudian cucian piring juga di mana-mana. Aduh, kalau gini kayaknya nggak betah aku. Semoga begitu. Dan kemudian pihak wanita juga begitu. Ketika mulai dia tidak bersama dengan suaminya, dia merasa ternyata nggak enak menjadi seorang diri. Apa-apa yang nggak ada bisa ngomong, nggak ada yang mutusin atau apa. Akhirnya dengan begitu ya sudahlah. Akhirnya seorang gembala memediasi. Jadi gembala itu bertugas kepada yang pria maupun yang wanita. Kemarin Pak Roni Daud Simeon berbicara tentang bagaimana melestarikan pernikahan dalam keluarga.
Dan tidak sedikit saudara sekalian yang keluarga gembala yang istrinya juga minta cerai. Ada saudara sekalian. Jadi pendeta juga bukan sempurna. Makanya dari sinode itu diharapkan kepada para bapak-bapak pendeta, kau bisa melayani kemanapun, dimanapun. Tetapi ingat bahwa engkau punya istri dan punya anak-anak yang perlu didampingi. Karena seorang laki-laki ini terus bekerja dan juga melayani kemana-mana keluar kota, dan seakan-akan istrinya kok nggak diperdulikan. Sehingga dia kalau begini udahlah minta cerai saja. Dan akhirnya adalah pembimbingannya adalah bagaimana seorang pria, Pak, kembalilah. Jadi dalam seminggu itu jam pelayanan kemana saja, tetapi ingat ada waktu untuk keluarga, untuk jalan sama-sama, untuk ngobrol sama-sama begitu. Dan saudara sekalian, nah setelah dia pisah seperti itu, semoga bisa rujuk kembali. Artinya bisa kembali lagi. Oh ternyata firman Tuhan tidak boleh melakukan perceraian. Begitu saudara. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah kalau zina. Ya, kalau zina boleh bercerai. Tetapi tetap diharapkan yang memohon itu bukan orang kita, bukan orang Kristennya, tetapi orang lainnya itu, pasangan yang lainnya itu, saudara. Jadi kalau ngomong seperti ini memang betul-betul harus sesuai fakta dan juga kasus yang ada, saudara. Itu sedikit ya. Apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Kenaikan Yesus ke surga menjamin bahwa surga adalah tujuan akhir orang percaya. Katakan satu sama lainnya, tujuan kita adalah kerajaan surga. 1, 2, 3. Ya. Tujuan kita bukan ITC, bukan mall, bukan Margo City, saudara sekalian. Tujuan akhir kita adalah surga yang mulia. Amin. Jadi tetap setia, saudara sekalian. Kemudian karena kita tahu akhir hidup adalah kekekalan bersama Allah, seharusnya kita rajin dan berusaha memberitakan Injil dengan giat agar sebanyak mungkin orang juga mendapat tempat di surga. Kalau saudara pernah misalnya makan enak di suatu tempat, pengennya kasih tahu sama orang lain, ngajak saudara, betul nggak? Meskipun kami sempat ngajak seseorang, lah sudah banggain. Setelah itu nggak taunya saudara sekalian, rumah makan tersebut tutup. Waduh saudara sekalian, karena itu cukup lama saya nggak ke situ lagi. Ya karena di Google Map ada ya Bu ya, itu buka atau enggak begitu saudara. Nah kita nggak peduli waktu itu ya, pokoknya kita meluncur saja. Akhirnya kita bingung, seseorang tanya, Pak mau cari apa? Waktu cari apa ya? Jadi rumah makan yang itu Pak. Oh udah nggak ada Pak, dia udah pindah ke sebelah sana. Ya saudara, akhirnya karena kita sudah antusias, kita cari lagi tempat itu. Kemudian yang kedua juga tutup saudara. Ya, kalau kita punya kabar baik, kita pengen kasih tahu kepada yang lain. Saya pun juga begitu kalau ada misalnya ibu-ibu yang masakannya enak. Kalau namanya gulai ayam kampung, wah ibu itu keren. Kalau namanya es campur, itu keren. Kita suka memberitakan kepada yang lain. Dan saya percaya keluarga-keluarga sudah punya favorit yang luar biasa. Yang buat nastar terenak siapa, yang punya ayam goreng terenak siapa, yang masak-masakan kampung yang lezat siapa. Kita satukan besok itu saudara. Amin. Jadi saudara sekalian, kita percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, kalau itu menyukakan hati kita pengen sharing kepada yang lain. Kita hidup dengan perspektif sudut pandang kekekalan. Mari ajak orang lain agar memiliki sudut pandang kekekalan pula dengan memberitakan hal kerajaan surga. Saudara bisa sharing tentang sebuah usaha, saudara bisa sharing tentang saudara yang sudah sembuh dari sakit, tetapi jangan lupa sisipkan tentang hal kekekalan. Pertanyaannya gampang saudara. Nah suatu saat ada Om Ade Manuhutu yang sudah almarhum. Nah suatu saat dia kan sudah
luar biasa waktu itu ya. Dia cerita bagaimana menjadi seorang yang superstar di zamannya itu. Akhirnya Om Ade juga akui, saya sombong di sini. Nah, kemudian setelah album waktu itu diluncurkan, itu 1 juta berapa lakunya. Dan kemudian yang kedua, sponsornya bilang, kamu harus menjadikan lagu kamu selanjutnya menjadi berjuta-juta, bahkan 2 juta lebih. Tetapi dia katakan waktu itulah dia mengalami stres, depresi, karena cuma 30.000. Akhirnya Om Ade bilang, saya itu melankolis meskipun orang Ambon. Jadi waktu begitu sponsor saya marah-marah, dan kemudian saya memang udahlah, kayak ngapain saya hidup begitu. Akhirnya dia sembunyi. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang mencari dia kemana-mana, persekutuan-persekutuan dia cari, nggak ketemu-ketemu. Kemudian suatu saat, kalau nggak salah pendeta Benny, dia ke Cideng di sebuah persekutuan ibu-ibu wanita di situ. Dia sedang tanya namanya Ade Manuhutu, ada nggak yang tahu? Kemudian beberapa orang bilang ini istrinya. Akhirnya ketemu dengan istrinya, akhirnya disitulah negosiasi bagaimana ketemunya dengan Om Ade ini. Akhirnya ketemu. Dan akhirnya Pak Benny bilang, Bung, ikut saya ya untuk KKR. Mana mungkin saya layak. Saya sudah banyak jatuh dalam dosa. Apalagi saudara sekalian, kalau sudah menjadi penyanyi yang terkenal itu, waduh, pokoknya moralnya udah morat-marit begitu. Saya nggak layak. Enggak lah. Karena Tuhan memang ngomong ke saya, Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi hambanya. Akhirnya Om Ade masih merasa waktu itu ya, masih menjadi seorang superstar. Akhirnya mau ke daerah Jawa Tengah, dia dijemput. Selamat siang Pak Saleh. Akhirnya dijemput dengan sedan yang tua begitu ya. Pak Ade ngomel-ngomel ini, nggak tahu siapa saya begitu ya. Ya akhirnya ngomel-ngomel sampai dia ke rest area atau apa di itu. Kemudian Pak Benny bilang yang tinggi besar itu, dia bilang, yaudah kita gantian ya, kamu depan, saya yang belakang. Sedan kan lebih pendek gitu ya. Terus kemudian dia dengar gitu loh, Pak Benny ini kok nyanyi lagu rohani gitu loh. Dan kemudian dia berpikir, di saat panas-panas, di saat jauh begitu, dia kok bisa menyanyi ya? Kok bisa gitulah hatinya. Dia mulai tersentuh di situ. Akhirnya suatu saat kembalilah di KKR itu saudara sekalian. Kemudian Pak Ade disuruh nyanyi, kemudian ya nyanyi apa adanya seperti itu. Dan dia di malam sebelumnya itu menyanyikan menjulang nyata atas Bukit Kalvari itu saudara. Makanya GBI beliau kan GBI Bukit Kalvari ya. Kemudian di malam terakhir itu dia umumkan kepada jemaat Pak Benny ini bahwa Pak Ade besok akan tidak bersama dengan kita. Oleh sebab itu di malam ini kita akan ingin supaya Pak Ade menyanyikan lagu ini. Pak Ade bilang, ini kan sudah saya nyanyikan yang kemarin itu. Ya, yang hari ini kau nyanyikan untuk aku, begitu saudara. Akhirnya dia nyanyikan itu saudara. Saudara, beberapa orang tahu lagunya ya. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang gitu ya. Nah waktu dia nyanyi, saya sendiri nangis saudara. Waktu dia nyanyikan itu dia melihat sinar yang luar biasa. Dia nggak tahan di situ. Dia bilang, namanya orang Ambon itu anti menangis saudara. Dia katakan begitu. Nah sewaktu dia mulai agak gagap-gagap begitu, orang malah tepuk tangan, dikira improvisasi. Padahal memang lantunannya sedang menahan untuk dia menangis. Akhirnya dia nggak tahan, akhirnya nangislah di situ. Akhirnya Pak Benny peluk dia, dan akhirnya disitulah
Tuhan berkata, kamu harus menjadi hambaku. Dan akhirnya di akhir itu Om Adi nggak percaya sama orang. Namanya orang Ambon ya, nggak mudah percaya. Tetapi suatu saat Tuhan sendiri ngomong ke dia. Ya, Tuhan ngomong ke dia bahwa aku sudah utus hamba-hambaku dan kau menolaknya. Nah, sekarang aku pribadi ngomong ke kamu bahwa engkau harus menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, di saat itulah saudara sekalian, Om Ade punya bisnis rekaman juga hancur waktu itu. Dan kemudian apapun yang dia lakukan gak sukses waktu itu. Dan akhirnya dia kumpulkan istri dan anak-anaknya. Dia bilang, Papa salah, Papa minta maaf ya, supaya mulai hari ini papamu ini ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya anaknya, keluarganya bilang, Papa sih apa-apa sendirian, gak ngobrol sama kita. Kita sudah doakan lama ini. Ya, namanya seorang laki-laki yang tegar tengkuk waktu itu. Akhirnya dia bertobat. Dan pernah dia katakan setelah pertobatan itu memang seluruh piala, piagam semua penghargaan itu dibakar habis dan tidak tersisa. Dan dia katakan jangan sampai lagu-lagu saya kayak lagu Virgo gitu ya, jangan sampai tertayang itu. Dan memang saya cari lagu-lagu lama beliau ini memang gak ada secara sekuler. Setelah beliau ini wafat kemarin itu baru dimunculkan lagu-lagu itu, saudara. Akhirnya dia bertobat dan mengenal Tuhan secara luar biasa sampai meninggalnya. Istrinya dipanggil Tuhan duluan, kemudian beliau baru dipanggil Tuhan berikutnya. Tetapi itulah panggilan daripada Tuhan. Ya, saudara sekalian, itu kesaksian sedikit. Yang ketiga, yang terakhir adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Berikutnya ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun bagi gerejanya agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kita sebagai manusia sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan tetap menolong kita. Penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Jadi Roh Kuduslah yang menerjemahkan apa yang sulit dari firman Tuhan. Amin. Makanya saudara tidak cuma baca Alkitab, tetapi terus berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong terjemahan ini. Maksudnya apa ini? Roh Tuhan akan memberikan kebenaran itu. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia ada bersama kalian dan nanti dia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing. Perbedaan Yesus sama Roh Kudus adalah Yesus itu masih ada di sebuah waktu tertentu. Ingat ketika peristiwa Lazarus mati, Yesus ada di tempat lain, betul ya? Dia mesti menunggu. Dan kemudian Yesus juga sengaja menunda itu, saudara. Makanya saudara-saudaranya protes. Seandainya engkau hadir waktu itu, waktu dia meninggal, pasti Lazarus tidak mati. Tetapi Tuhan sengaja mujizat, misalnya sedang sakit disembuhkan dan bangkit, itu biasa. Tetapi ketika orang sudah mati dan kemudian dipanggil Lazarus, Lazarus baru bangkit dan sembuh dan kemudian pulih, itu baru luar biasa. Saudara bayangkan saja, saudara. Orang ketika nggak bergerak selama 1 jam saja, otot pasti kaku. Betul? Lazarus berapa hari? 4 hari. Itu udah sangat kaku, saudara. Maka disinilah yang disebut mujizat penciptaan. Bagaimana seorang yang sudah 4 hari kaku dipanggil langsung bisa jalan.
Saya pernah bayangkan ini enggak? Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan nanti Roh Kudus tidak mesti seperti itu. Ada seorang mesti harus hadir ke tempat lain. Makanya saya berharap kepada jemaat Tuhan, dewasalah di dalam Tuhan. Bisa berdoa sendiri. Ya. Ketika sudah malam misalnya seorang hamba Tuhan atau penilai wilayah ataupun kelompok sudah mati handphonenya dan sebagainya, tidak bisa dihubungi. Saudara mulailah dewasa. Aku juga sama dengan seorang pendeta. Yang beda adalah apakah aku melakukan ini dengan iman atau tidak. Sementara saudara sekalian, ketika seorang hamba Tuhan tidak bisa dihubungi, saudara berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya percaya yang pertama, seorang hamba Tuhan gak bisa hadir. Kesungguhan hati saudara akan dipacu di situ. Tidak ada yang bisa menolong aku. Aku harus sungguh-sungguh. Dan kemudian ini adalah waktu yang tidak bisa dihindari. Ini harus segera dilakukan. Ingat bahwa Roh Kudus tetap ada dalam hati saudara. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Makanya saudara sekalian, ketika saudara, saya pikir saudara sudah siaplah untuk dewasa secara rohani. Berdoa sendiri. Baru setelah itu paginya saudara bisa calling. Adakah dari gereja yang mengunjungi untuk bisa mendoakan sama-sama. Yang penting saudara sekalian sudah melakukan sebelumnya. Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya ulang, kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Balik lagi, kita harus tahu tuntunan Roh Kudus itu yang mana. Tahu tuntunan Roh Kudus yang mana, harus tahu kebenaran firman-Nya seperti apa. Baru kita bisa taat. Saya katakan bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan. Betul ya? Roh Kudus itu memiliki perasaan yang luar biasa, sensitif. Bisa didukakan. Kapan saudara merasa didukakan dalam rumah tangga? Ketika istri masak nggak dimakan. Ketika istri sudah nyuci semuanya, habis itu sudah setrika, habis itu disetrika nggak dipakai, misalnya. Ya. Nah, apa yang mendukakan Roh Tuhan ketika seseorang tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus? Bisa mendukakan. Dan kemudian ketika Roh Kudus sudah didukakan, takutnya Roh Tuhan itu hengkang dari kita. Takutnya saudara. Apa bisa Pak Sigit? Bisa. Ketika orang sudah mendukakan Roh Kudus, Roh Tuhan akan lari dari kita. Tetapi puji Tuhannya sampai detik ini jarang sih yang sampai orang itu mendukakan Roh Tuhan sampai Roh Tuhan pergi. Roh Tuhan tetap ada dan melindungi. Kita tidak berjalan sendiri, melainkan tunduk pada bimbingannya dalam pelayanan. Saya berharap tim worship, semua pelayan Tuhan harus tunduk kepada Roh Tuhan, pimpinan Roh Tuhan. Tetapi saya ingatkan bahwa Roh Tuhan adalah roh yang tertib juga. Ya. Jadi Roh Tuhan itu, suatu saat ada orang ngomong begini, jadi kita sebagai worship leader atau pemain musik gereja itu ada dua. Yang pertama adalah berpegang pada prinsip bahwa Roh Tuhan itu tertib. Yang kedua ada namanya ngeflow, mengalir dengan Roh Tuhan. Kita pakai dua-duanya saudara. Yang pertama kita harus berlatih. Dan saya bersyukur untuk belakangan ini musik memang sudah digarap dengan baik. Ya, untuk kelas kita sudah baik saudara sekalian. Ya, hanya mereka yang tahu salah tidaknya saudara. Makanya saya bilang kepada tim, apapun ketika engkau sudah tampil, kalau misalnya ada salah, diam saja. Nggak usah sikut-sikutan, nggak usah senyum-senyum, nanti ketahuan. Ya. Kemudian ngeflow-nya juga ada. Kita diajak ngeflow, menyembah Tuhan.
Tetapi kita juga arahannya ada waktu, saudara. Nah, di jemaat-jemaat modern sekarang, apalagi saudara bayangkan ketika persekutuan itu ada di kantor. Pak Bilman ingat gak waktu jam, atau teman-teman yang sedang bekerja itu jam istirahat itu Jumat itu 1 jam. Saudara bayangkan ketika memimpin di sebuah kantor, saudara menyembah setengah jam, baru pujian setengah jam, habis waktunya, saudara. Jadi mesti singkat padat, saudara. Ya, beda sama zamannya waktu saya kecil, Pentakosta lama itu, saudara. Ya, ketika nyanyikan lagu-lagu Pentakosta itu luar biasa, saudara. Bahkan waktu itu disebut doa semalam suntuk. Memang benar ada anak-anak sekalian yang muda, waktu itu doa semalam suntuk benar-benar sampai suntuk, sampai semalam-malaman, saudara. Ya, nah sekarang nggak kuat untuk melakukan itu, saudara. Ya, apalagi menggunakan Zoom juga yang sudah dibatasin waktunya. Kita selalu mendoakan supaya Zoom ini ditolong diberkati oleh Tuhan. Dan juga dalam kesaksian, saudara. Saudara bersaksi tanpa roh Tuhan yang memimpin, kayaknya sudah berbusa-busa tetapi nggak ngefek sama sekali, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita menyaksikan cinta Tuhan. Roh Kudus pimpin aku. Bagaimana berbicara kepada anaknya, seorang oma yang sudah meninggal ini. Bagaimana bicara kepada anak yang sedang menunggu di ICU. Bagaimana mendoakan seseorang yang sedang mau bercerai. Kemarin Pak Roni Daud mengatakan bahwa kasus yang luar biasa itu, saudara. Pak Pendeta, tolonglah saya pengen cerai dari suami saya. Kenapa, Ibu? Iya, suami saya memang hamba Tuhan, tetapi dia sedang selingkuh. Sama siapa? Seorang wanita cantik, lebih cantik dari Ibu. Tidak, Pak, dia selingkuh sama laki-laki. Saudara, tantangan kita, saudara, anak-anak muda mesti waspada, ya, bahwa LGBT itu mulai ada di mana-mana, saudara. Makanya membuat kita itu kadang-kadang jadi sungkan, ya. Misalnya saya jalan sama Pak Sab gandengan, saya takut nanti dikira yang sono itu gitu loh. Jadi sungkan, jadinya kok jadi malah nggak enak begitu loh. Ya. Nah, sekarang kasus-kasus itu mulai terjadi, saudara sekalian. Dan dikatakan itu hamba Tuhan melayani dengan luar biasa loh. Loh iya, namanya karunia itu datang dari Tuhan. Tetapi karakter itulah yang diminta oleh Tuhan. Ya, jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan, bukan nyembuhkan sakit, tetapi orang yang dekat sama Tuhan saja. Puji Tuhan. Mari para pemain musik, mari lebih tekunlah melayani dan terus update dan upgrade diri, karena Yesus terus berdoa bagi kita. Kita tidak sendirian. Katakan samping kanan kirimu, engkau tidak sendirian. Sekali lagi, engkau tidak sendirian. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bibi juga engkau tidak sendirian, Bi. Karena ada Tuhan. Ya, suami sudah enggak ada. Ya, suaminya Tuhan Yesus. Siapa yang merasa suaminya Tuhan Yesus, angkat tangan. Nah, pertanyaannya adalah, kok suaminya Tuhan Yesus? Bagaimana sebagai suami? Tuhan Yesus siapa? Istrinya. Tuhan Yesus adalah penolong dalam kehidupan kita. Immanuel di segala musim kehidupan. Yang kedua, karena Yesus memberikan jaminan bahwa ada tempat bagi kita di surga. Amin. Yang ketiga, Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong apa saja yang dilakukan Roh Kudus. Nah, selanjutnya ada materi yang saya bagikan, nanti saudara baca di rumah masing-masing supaya kita diberkati. C. Kita naikkan pujian lama ini, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Yang wanita saja, Bapa, persembahkan tubuhku.
Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Semuanya angkat tangan, kita panggil berdiri, persembahan yang terbaik adalah hidup kita. Tuhan Yesus, Kau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Inilah persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang kusembahkan. Haleluya, kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan.
Terima kasih Tuhan, ajarkan kami memiliki hati seperti hati Kristus. Terima kasih Yesus yang terus berdoa buat kami. Kami tidak sendirian. Kami percaya di balik kesendirian kami ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Orang lain bisa meninggalkan kami suatu saat, bahkan suatu saat akan dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Yesus yang memberikan jaminan bahwa ada tempat di sorga. Meskipun kami harus mati di dunia ini, meskipun kami harus tutup mata di bumi, tetapi kami akan buka mata di sorga, karena ada tempat yang tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Roh Tuhan yang menolong kami setiap saat, setiap waktu. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus yang menasihati kami, yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang meluluskan kami. Mulanya kami zero, tetapi membuat kami menjadi seorang pahlawan, menjadi hero, bahkan superhero Tuhan. Kami percaya rahmat anugerah Tuhan memberkati jemaat GBI 56 yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus, yang membutuhkan keturunan, rahimmu dibukakan dalam nama Yesus Kristus, dan usahamu, pekerjaanmu, usaha online maupun kantor, usaha pribadi diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Dan orang-orang sekitarmu yang masih belum kenal Tuhan, siapapun namanya, dalam nama Yesus, kiranya rahmat anugerah Tuhan terbuka untuk mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan seperti kami hak menjadi ahli waris kerajaan surga. Meskipun sulit Tuhan, tetapi pasti bisa. Bersama Tuhan kami bisa melakukannya. Terima kasih. Hari ini kami memperingati kenaikan Kristus, tetapi kami percaya ada harapan. Tidak cuma dada dan kemudian berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan janjikan ada tempat bagi kami di dalam kerajaan surga. Tuhan membimbing kami melalui Roh Kudus-Nya sampai maut menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri untuk rahmat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Tuhan ini dengan seluruh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.